Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Salsabila, moderator dari kelompok 2, dan teman-teman saya, Salsabila Ramadhani, Tita Zulfeni, dan Yunita Wulandari. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah perkembangan peserta didik dan psikologi pendidikan, yaitu materi tentang perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik jenjang sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Emilia Hardi MPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik jenjang sekolah dasar. Untuk materi yang pertama, yaitu karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik usia anak sekolah MI atau SD. 1. Perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik masa anak cenderung lebih stabil atau tenang sebelum memasuki masa remaja, yang pertumbuhannya begitu cepat. Masa ini sering disebut dengan periode tenang. Masa ini diperlukan anak untuk belajar berbagai kemampuan akademik. Sampai dengan usia 6 tahun, terlihat bahwa badan anak bagian atas berkembang lebih lambat daripada bagian bawah. Anggota badan relatif lebih pendek, kepala dan perut relatif masih besar. Selanjutnya yaitu, selama masa akhir anak-anak, tinggi pertumbuhan itu 5-6% dan berat badan itu bertambah sekitar 10% setiap tahunnya. 9 sampai umur 10 tahun dapat dilihat bahwa anak laki-laki agak lebih besar daripada anak perempuan. Tetapi pada usia 15 tahun, anak laki-laki itu mengejarnya dan tetap unggul daripada anak perempuan. Pada usia tahun, tinggi rata-rata anak adalah 46 inci dengan berat badan 22,5 kilo. Kemudian, pada usia 12 tahun, tinggi anak mencapai 60 inci dan berat 30-42 kilo. Jadi, pada masa ini peningkatan berat badan anak lebih banyak daripada panjang badannya. Pada anak usia dasar meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan, perubahan proporsi atau perbandingan antara bagian tubuh yang membentuk postur tubuh, pertumbuhan tulang, gigi, otot, dan lemak. Yang kedua, perkembangan psikomotorik. Perkembangan fisik berkaitan dengan perkembangan motorik, sedangkan perkembangan motorik itu merupakan perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerakan tubuh yang erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak. Pada perkembangan ini memiliki fase-fase perkembangan, yaitu yang pertama tahap gerakan refleks, yaitu 0 sampai 1 tahun. Bentuk gerakan pada tahap ini tidak direncanakan, merupakan dasar dari perkembangan motorik. Melalui gerak refleks, bayi memperoleh informasi tentang lingkungannya seperti reaksi terhadap sentuhan, cahaya, dan suara. Tahap ini terbagi menjadi dua, yaitu tahap sederhana 0 sampai 4 bulan yang dikelompokkan sebagai kumpulan informasi mencari makan dan respon melindungi, seperti bertumbuh dan menghisap. Yang kedua, refleks tubuh 4 bulan sampai 1 tahun. Refleks ini berkaitan dengan saraf motorik untuk keseimbangan gerakan berpindah dan menjalankan yang kemudian akan terkontrol. Yang kedua, gerakan permulaan, yaitu dari lahir sampai 2 tahun. Gerakan permulaan ini merupakan bentuk gerakan sukarela yang pertama, dimulai dari usia lahir sampai 2 tahun. Gerakan ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap refleks tertahan, yaitu dari lahir sampai 1 tahun. Tahap ini dimulai dari lahir. Pada tahap ini, gerakan sederhana dan gerakan tubuh digantikan dengan gerakan sukarela. Namun, berbeda dan terpadu karena saraf motorik bayi masih dalam taraf gerakan permulaan bayi. Proses bergeraknya tangan dengan penglihatan terhadap objek meskipun sukarela namun terkontrol. Yang kedua, tahap perkontrolan 1-2 tahun. Anak mulai lebih baik mengontrol gerakannya. Proses ini menggabungkan antara sensori dan sistem motorik dan memadukan persepsi dan informasi motorik dalam kegiatan yang bermakna. Yang ketiga yaitu tahap gerakan dasar 2-7 tahun. Gerakan ini muncul ketika anak aktif bereksplorasi dan bereksperimen dengan potensi gerakan yang dimilikinya. Tahap ini merupakan tahap yang menemukan bagaimana menunjukkan berbagai gerakan keseimbangan, lokomotor, dan manipulatif. Tahap ini terbagi atas 3 macam, yaitu yang pertama tingkat permulaan 2-3 tahun. Tingkat ini menunjukkan orientasi tujuan pertama anak pada kemampuan permulaan, di mana gerakan keseimbangan, lokomotor, dan manipulatif benar-benar pada tingkat permulaan. Yang kedua, tingkat elementari 4-5 tahun. Tingkat ini menunjukkan kontrol yang lebih baik dan gerakan permulaan koordinasi ritmik yang lebih baik.
Inteligensi dan fungsi fisik anak semakin meningkat melalui proses kematangan. Yang ketiga, tingkat mature, 6-7 tahun. Tingkat ini dicirikan oleh efisiensi secara mekanik. Keahlian manipulatif semakin berkembang dalam mengkoordinasi secara visual dan motorik seperti menangkap, menendang, dan lain-lain. Yang terakhir adalah tahap gerakan keahlian 7-14 tahun. Tahap ini merupakan tahap gerakan yang semakin bervariasi dan kompleks seperti gerakan sehari-hari, rekreasi, dan olahraga baru. Contohnya yaitu melompat dan meloncat. Tahap ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tahap transisi 7-10 tahun. Tahap ini individu mulai mengkombinasi dan menggunakan kemampuan dasarnya dalam kegiatan olahraga. Misalnya berjalan mengikuti garis lurus, lompat tali, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, tahap aplikasi 11-13 tahun. Pada tahap ini, anak memiliki keterbatasan dalam kemampuan kognitif, afektif, dan pengalaman dikombinasikan dengan keaktifan anak secara alami mempengaruhi semua aktivitasnya. Yang ketiga, tahap lifelong, utilisasi 14 tahun sampai dewasa. Tahap ini merupakan puncak proses perkembangan motorik dan dicirikan dengan gerakan yang sering dilakukan sehari-hari. Minat, kompetensi, dan pilihan mempengaruhi selain faktor uang dan waktu, peralatan dan fasilitas, fisik dan mental, bakat, kesempatan, kondisi fisik, dan motivasi pribadi. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan motorik itu adalah proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan tidak terorganisir menjadi penguasaan keterampilan yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Materi selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dan psikomotorik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik yaitu ada 10. Yang pertama, faktor keluarga yang meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Yang kedua, gizi. Yang ketiga, gangguan emosional. Yang keempat, faktor herediter meliputi usia, jenis kelamin, ras, dan suku bangsa. Contohnya, peserta didik laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada peserta didik perempuan. Yang kelima, faktor lingkungan yang meliputi lingkungan prenatal dan lingkungan postnatal. Yang keenam, faktor hormonal seperti hormon somatotropin. Hormon tiroid berperan menstimulasi metabolisme tubuh. Yang ketujuh, faktor tuntutan kebudayaan yang berbentuk kekuatan, norma hidup, dan lain-lainnya. Yang kedelapan, kematangan fisik. Yang kesembilan, kepribadian seseorang. Dan yang kesepuluh, tingkat pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi pola konsumsi pangan dan pengetahuan tentang gizi seimbang untuk keluarga ibu yang memiliki pengetahuan gizi yang baik, mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik yaitu yang pertama, pola asuh orang tua. Contohnya, pola asuh otoriter dapat menghambat perkembangan psikomotorik saat orang tua menerapkan pola asuh terlalu otoriter ataupun terlalu memaksa. Yang kedua, gen dari orang tua. Gen dari orang tua juga bisa dapat menghambat dalam upaya peningkatan kemampuan psikomotorik anak. Apabila orang tua mempunyai pembawaan sifat gen yang unggul, maka perkembangan psikomotorik akan unggul. Yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan. Yang keempat, interior ruang belajar. Selanjutnya, implementasi dalam pembelajaran dan pendidikan di sekolah MI atau SD. Menurut Al-Ghazali, menasihati para pendidik agar memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai rasa kasih sayang pada anak didik. Yang kedua, tidak mengharapkan balas jasa ataupun ucapan terima kasih. Yang ketiga, mencegah anak didik agar dari akhlak yang tidak baik. Yang keempat, supaya memperhatikan tingkat akal pikiran anak didik dan berbicara sesuai dengan tingkat akal pikirannya. Yang kelima, jangan memperlihatkan adanya kontradiksi antara perkataan dan perbuatan. Yang keenam, berikan nasihat pada anak didik setiap kesempatan. Yang ketujuh, jangan menimbulkan rasa benci kepada anak didik mengenai sesuatu. Cara pembelajaran yang diharapkan harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak, yakni memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, program pembelajaran harus disusun secara fleksibel dan tidak kaku. Yang kedua, tidak dilakukan secara monoton. Yang ketiga, melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar. Yang keempat, memberikan pendidikan melalui kurikulum tersembunyi, yakni menjadikan sekolah sebagai atmosfer moral secara keseluruhan. Yang kelima, memberikan pendidikan moral langsung. Yang keenam, memberikan pendekatan
moral melalui pendekatan klarifikasi nilai. Yang ketujuh, peserta didik diajarkan bersikap dan berakhlak sesuai dengan Islam. Yang kedelapan, penyampaian materi moral. Dan yang kesembilan, menyajikan materi moral dengan memaparkan segala bentuk perilaku manusia yang terkena pilihan baik dan buruk. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyebutan, dalam pembuatan, dan penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.